Oke. Kan nyala motornya, lupa di on. Oke, selamat pagi dari The Spring, Gading Serpong, Summarecon. Hari ini adalah hari kedua Idul Adha. Oke, selamat Hari Raya Idul Adha buat yang merayakan. Eh, jadi hari ini hari kedua, on beat lagi dari jam 10 tadi. Ya, kita sambil jalan-jalan lah ya, motor-motoran. Jadi kita mau ngebahas apa ya hari ini ya? Kayaknya ngebahas sesuai janji ya, sebelum video-video sebelumnya, bahas eh, kejadian apa gitu setelah pulang dari Amerika gitu. Jadi cerita ini teh kayaknya akan jadi kecurhat sebelum, kayaknya akan jadi curhat sepertinya. Sepertinya, tapi emang roman-romannya curhat. Jadi selepas pulang dari Amerika tuh 2008, di bulan September tuh saya sama istri tuh memutuskan untuk memulai sebuah usaha. Memang sudah ada teman yang menyarankan salah satu usaha yang saya dan istri pikir itu masuk akal gitu. Jadi eh, kami kami berdua bertukar pikiran dulu, apakah ini baik atau tidak. Ya, sepertinya sih bagus prospeknya seperti itu. Lalu oke lah, kita terima lah itu tawaran bisnisnya. Nah, bisnisnya itu apa? Bisnisnya itu buka peternakan bibit lele gitu. Akhirnya ya kami survei lah tuh, kami bertiga berempat survei survei tempat. Nah, tempatnya ada di Ciseeng, Kabupaten Bogor. Ada beberapa tempat, tapi ada juga yang akhirnya kami temukan, kami putuskan tempatnya itu murah. Jadi kita ya akhirnya eksekusi itu tempat kita bayar. Oke, jadi sudah dibayar, sudah peralatan sudah siap, orang yang melakukannya juga sudah ada gitu. Ya sudah, ya persiapannya butuh waktu 3 sampai 4 bulan lah. Nggak nyampe, mungkin 1-2 bulanan itu langsung eksekusi. Ya udahlah, di hari eksekusi itu akhirnya saya berkesempatan untuk hadir. Jadi semua sudah siap, kita lakukan lah yang namanya ya bahasanya peternakan, tapi teh ya yang gampang aja lah, kita ngawinin indukan lah, indukan leleknya. Kebetulan leleknya lele biasa, lele bukan yang jenisnya macam-macam. Itu leleknya lele biasa, lele jumbo ya, orang bilang jumbo apa jumbo, pokoknya lele standar lah ya. Gitu. Uh, ya semuanya berjalan lancar, benih-benih terawat dengan baik dalam 1 minggu pertama. 1 minggu berikutnya sudah mulai kelihatan bentuknya itu, ada yang ukurannya ukuran sedotan dua,
itu akhirnya disortir tuh setelah 3 minggu atau 4 mingguan gitu, 3 minggu lah kita sortir. Ada yang masih kecil, ada yang udah gede, ada yang udah ukurannya ready lah untuk dibuat pedagingan gitu. Nah, itu kita tuh mempekerjakan salah satu keluarga dari temen gue. Dia yang mau apa ya, jadi kontraktornya lah dari awal perintisan sampai berjalannya jadi operasional, berjalannya ternak leleknya gitu, peternakan bibit leleknya gitu. Nah, dibantu oleh warga lokal yang emang udah biasa mengikan gitu, sama ada tetangganya dari si abang itu gitu. Si abang itu udah sebut namanya Y lah, si Y gitu, sama sampai nama saya depannya Y. Tapi Y ini ya nah, namanya kita inisialkan saja Y gitu. Nah, Y ini bawa beberapa anak muda dari tempat rumahnya tuh untuk bantu-bantu. Saya pikir semuanya akan berjalan baik-baik aja ya, karena wah benih banyak gitu, hingga pada akhirnya waktunya untuk panen besar ada pengepul yang ngangkat ya, tapi kecewa gitu, hasilnya tidak sesuai dengan biaya operasional yang keluar. Kalau masalah barang-barang ya itu kan investasi jatuhnya, yang penting biaya operasional dari perkawinan sampai panen tuh harusnya bisa balik, ya setidaknya balik modal lah. Tapi kenyataannya setelah panen tuh duitnya nggak sesuai dengan biaya operasionalnya tuh. Lalu kita pikir ini kan ada yang salah kali ya gitu, ada yang salah kelihatannya. Saya coba telusurin, wah ternyata ada human error. Human errornya ya mempengaruhi kepada peternakan. Jadi setelah selidik punya selidik, ikan sebanyak itu ternyata ada yang dijual tanpa sepengetahuan manajemen gitu. Bahasanya ke inian terlalu bisnis ya, ke manajemen gitu. Jadi sembunyi-sembunyi sama si abang K ini, abang Y ini kan. Saya teh nggak selalu terus-terusan ada di tempat, teman saya juga nggak terus-terusan ada di tempat. Jadi ya dia kan juga kerja juga, saya juga uh, mencari pekerjaan juga gitu setelah pulang dari Amerika. Tapi ya coba untuk sedikit demi sedikit gitu. Uangnya juga nggak banyak dari Amerika pulangnya, jadi harus ya paling tidak bisa menghidupi istri dulu lah karena anak belum ada gitu. Nah, tapi dari gagalnya itu jadi merembet tuh banyak hal. Wah, si abang Y melakukan penggelapan, terus bawa anak-anak muda teh kayak pesta gitu. Katanya info yang didapat katanya wah sehari aja bisa 2 slop rokok. Kalau 2 bungkus rokok teh wajar ya, sehari 2 slop rokok itu yang gak wajar meskipun rokok lokal, rokok di kampung itu gitu. Tapi yang gak wajar gitu. Jadi modalnya itu jor-joran di awal tanpa tercatat. Terus selidik punya selidik lagi, dia ambil harusnya sewa tanahnya 2 tahun dibayar penuh, tapi ternyata selidik sama yang punya tanah itu cuma tahun. Nah, 8 lagi nih, pokoknya banyak lah.
Akhirnya kita rembukan, saya sama teman saya, saya percaya karena itu kan abangnya. Memang sebelum ini dibuka, sebelum bisnisnya berjalan, ternaknya berjalan, udah diingetin sama pamannya teman saya tuh, kalau bawa bisnis keluarga, berani nggak untuk lebih tegas sama anggota keluarga yang kerja meskipun dia salah. Ya, dia berani terima resikonya, itu jawabnya. Tapi setelah itu kejadian, ya udah, dia nggak bisa, dia menghargai abangnya itu gitu. Jadi ya cukup hanya menyesal aja dan minta maaf, tapi gimana ya, semuanya yang diternakan itu udah nggak bisa diterusin gitu. Sampai ada remaja yang dibawa sama si abang Y itu jadi eh, kerja sama saya. Ya saya kasih makan, saya kasih rokok, saya kasih duit juga, tapi ya gimana, aku ambruk itu usahanya, menjelang keambrukan. Ya kita coba bertahan lah sampai akhirnya kita memutuskan, ya akhirnya tutup itu, pindah ke tempat lain karena ada masalah di kampung itu. Jadi nggak punya listrik sama sekali akhirnya, karena listriknya saya diputus. Tuh, jadi istri saya tahu dengar itu, dia kecewa gitu, dia kecewa kecewa sama teman saya gitu. Jadi kayak teman saya lepas tangan gitu, jadi dia balik ke fokus kerjaannya. Jadi saya sih juga kecewa sama teman saya ini, kecewa banget. Ya sudahlah, tapi mau apa lah, nggak bisa dituntut juga, bukti-bukti nggak ada itu, cuma ada omongan dari saksi aja. Jadi ya nggak bisa ada bukti pembukuan segala macam, jadi nggak bisa dipidanakan. Ya sudah, tapi ya gitulah, intinya dari pelajaran kerugian itu saya banyak belajar. Kalau mau bisnis tuh harus pelajarin dulu teorinya, apa aja yang perlu disiapkan. Pelajari dulu lah, intinya pelajari dulu gitu loh, sebelum akhirnya benar-benar terjun. Survei-survei di lapangan juga nggak apa-apa, baca dari buku juga nggak apa-apa, dari internet juga nggak apa-apa, semuanya belajar aja. Terus juga pilih orang yang benar. Kalau nggak benar ya repot juga begini, bilang duit nggak ada juntrungannya gitu. Dan di saat bisnis berjalan ternyata istri juga lagi hamil. Jadi kita benar-benar wah bingung ini mau ngejalanin bisnis sama untuk medical check up si bayi gitu, sama masa kehamilan juga bingung, jadi kan harus berpecah belah. Tapi ya begitu, jadi intinya saya harus uh, ya mempercayakan kepada orang yang benar lah. Sampai saat cuma ya kecewanya kita, saya sama istri ya cuma karena si temen ini angkat tangan aja, terus ya udah kabur aja. Tapi ya secara ini ya masih kontek-kontekan gitu, jadi secara bisnis ya udah lepas dia. Jadi guys gitu, jadi
kalau mau bisnis ya percayakan sama orang yang tepat. Apa yang kita mau bisnisin sudah tahu gitu. Ya memang kalau mau disalahkan, saya juga salah, saya ada salah juga, jadi nggak bisa 100% teman saya juga salah, tapi kita semua, saya sama dia itu salah gitu. Cuma ada penyesalan aja kenapa dia heads up gitu, nyerah terus langsung kabur gitu, nggak ada penyelesaiannya. Jadi emang udah kerugian teh ditanggung saya secara material sama psikis teh ditanggung saya sendiri gitu. Jadi teh buat teman-teman kalau mau usaha ya itulah saran saya, cari orang yang kompeten, yang profesional. Meskipun sama saudara sendiri ya harus yang profesional. Gitu. Ya itu aja pelajaran bisnisnya sederhana. Mungkin dari kalian-kalian tuh ada yang sudah berhasil dengan bisnisnya, ya alhamdulillah lah, puji Tuhan. Semuanya bisa bagus-bagus aja, terutama dengan modal yang kuat. Ya itu sih sedikit kekecewaan dari curahan hati. Oke, kita bikin videonya pendek aja untuk saat ini ya. Untuk channelnya mohon dibantu like, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan loncengnya juga tolong dinyalakan biar tahu ada video-video baru dari saya gitu. Oke, dan cukup sampai sini di Gading Serpong. Selamat siang dan tetap berhati-hati di jalan. Bye, ciao.